Kemarin pas saya di Turki, bagaimana mereka itu hidupnya nggak imbang nih. Di Turki itu 4:30 sudah subuh, maghribnya jam berapa Pak? 8:30 malam. Kebayang nggak puasanya berapa jam? Hampir 18 jam. Kayak sekarang di Jeddah itu ada satu pantai marina, itu dibuat seperti Bali. Jadi Anda jangan salah kalau masuk kota Jeddah, itu di situ udah mulai banyak cewek yang subur, susu dijemur. Karena mereka nggak mau kalah dengan Bali, Pak. Masih bagaimana Kalimantan itu ditakdir oleh Allah menjadi bumi, daratan, daerah yang kaya segalanya, sumber daya alamnya kaya, batu baranya banyak, mohon maaf, hutannya luas, sehingga Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Apa salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba kamu bayangkan, kalau Bali itu mayoritas Islam yang garis keras. Saya pernah diajak teman tuh masuk salah satu pantai yang agak tersembunyi lah. Itu isinya semuanya cewek bule. Begitu saya masuk langsung wow. Lihat cewek di situ langsung saya teriak wow. Begitu lihat Burini, weh. Kalau perang melawan Indonesia dengan senjata akan berdarah-darah. Lagian Pak Bu, modal perang di Indonesia itu mahal. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia bawa tank, parkir di Sidoarjo bayar 2.000. Baru mau istirahat pedagang asongan datang, cang godok, cang goreng, cang kemu. Modalnya kakek yang gitu. Nombar turu pengamen teko, mumpung abang Pak, mumpung abang. Selah hijau Pak, selah hijau. Anak-anak sekalian, kenapa saya katakan kita beruntung hidup di satu negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di banyak negara di belahan dunia. Saya baru seminggu yang lalu pulang dari Turki. Besok ini akhir bulan saya berangkat ke London, Inggris. Kenapa saya katakan kita beruntung? Satu negara yang hidupnya seimbang, penuh dengan keseimbangan, itu hanya Indonesia. Contoh, hari ini saya pas puasa, kebetulan saya aktivis puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Mungkin ini solusi yang bisa diambil oleh Burini untuk puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehingga hari ini saya puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kemarin pas saya di Turki, bagaimana mereka itu hidupnya nggak imbang nih. Di Turki itu 4:30 sudah subuh, maghribnya jam berapa Pak? 8:30 malam. Kebayang nggak puasanya berapa jam? Hampir 18 jam. Orang tele-tele. Untungnya kemarin musim semi, agak dingin, nggak panas. Atau dalam banyak hal kemudian kita melihat Inggris itu satu negara yang ditakdirkan negaranya kaya, tetapi nggak punya alam yang bagus. Sementara Spanyol itu negara yang ditakdirkan oleh Allah miskin, tetapi alamnya bagus, pemandangannya bagus. Kalau Anda mengatakan Spanyol itu kaya, karena yang Anda lihat hanya Madrid. Dalam banyak belahan negara di dunia, Tuhan itu meng-create sebuah negara, rata-rata ada keseimbangan. Negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus, seperti daratan UK. Banyak negara yang kemudian alamnya bagus tapi miskin, seperti Spanyol. Arab Saudi itu mohon maaf, negaranya kaya tapi alamnya nggak bagus. Makanya
begitu dibuka tempat wisata seperti Taif, itu langsung ramai. Atau bahkan sekarang tempat yang dulu Nabi nggak pernah mau melihat sama sekali, sekarang dibuat tempat wisata. Karena mereka, mohon maaf, nggak punya hiburan sama sekali. Kayak sekarang di Jeddah itu ada satu pantai marina, itu dibuat seperti Bali. Jadi Anda jangan salah kalau masuk kota Jeddah, itu di situ sudah mulai banyak cewek yang subur, susu dijemur. Karena mereka nggak mau kalah dengan Bali, Pak. Makanya kenapa Raja Salman kalau liburan ke Bali, makan roti, minumnya susu. Pur ini I love you, senajan lemu. Nah, Indonesia, bapak-bapak dan saudara sekalian, kita ditakdir bagaimana kemudian bangsa ini dijadikan oleh Allah bangsa yang begitu menyenangkan. Negaranya ini, mohon maaf, negara yang berpotensi sangat kaya. Bukan hanya kaya, sangat kaya. Alamnya Anda lihat sangat bagus. Negaranya berpotensi kaya. Saya menggunakan diksi berpotensi karena kekayaan alam kita belum tergarap secara maksimal. Saya tadi pagi baru landing dari Banjarmasin. Bagaimana Kalimantan itu ditakdir oleh Allah menjadi bumi, daratan, daerah yang kaya segalanya. Sumber daya alamnya kaya, batu baranya banyak, mohon maaf, hutannya luas. Sehingga Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Nah, alamnya Anda bisa melihat. Besok pagi saya berangkat ke Bali, Rakernis Bareskrim Mabes Polri. Bagaimana kemudian Bali hari ini dinobatkan sebagai daerah wisata paling bagus di dunia. Makanya kalau anak-anak Sidoarjo kalau liburan, kalau pilihannya kalau nggak ke Jogja ya ke Bali. Nah, luar biasanya lagi apa bentuk keadilan Tuhan kepada Indonesia. Nah, kamu bayangkan, Bali itu, pulau seseksi itu, seindah itu. Apa salah satu bentuk keadilan Tuhan untuk Indonesia? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba kamu bayangkan, kalau Bali itu mayoritas Islam yang garis keras. Begitu masuk Pantai Kuta, lihat cewek pakaian seksi, di situ orang Islam yang garis keras. Begitu lihat cewek seksi langsung teriak takbir, bubar le Bali le. Kepikir gak sebelumnya? Tapi ternyata Tuhan itu adil, menciptakan pulau seindah Bali mayoritas orang non Islam. Sehingga apa? Mereka berperilaku seperti itu nggak ada yang protes. Saya pernah diajak teman tuh masuk salah satu pantai yang agak tersembunyi lah. Itu isinya semuanya cewek bule. Begitu saya masuk langsung wow. Lihat cewek di situ langsung saya teriak wow. Begitu lihat Burini, weh. Maksud saya begini, bagaimana kemudian Allah itu nggak sayang banget sama bangsa ini? Sehingga hari ini Pak, Bali itu menjadi destinasi yang dianggap salah satu destinasi wisata yang paling menyenangkan sedunia. Berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu andalan bangsa Indonesia. Nah, potensi yang sedemikian rupa itu adik-adik, itu dilihat oleh bangsa-bangsa lain yang pengen menguasai Indonesia. Makanya kenapa bangsa ini identik dengan penjajahan. Penjajahan secara fisik mungkin sudah berhenti, selesai, finish. Setelah 350 tahun Indonesia dijajah.
oleh Belanda dan sekutunya. Walaupun sekarang penjajahan itu ternyata juga ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Karena banyak orang Indonesia dinikahi sama orang Belanda, maka sekarang banyak pemain Indonesia yang naturalisasi. Dari siapa saja umpamanya naturalisasi sekarang yang terkenal itu? Hubner, Strike, Nathan itu juga naturalisasi. Atau jangan-jangan Bu itu juga naturalisasi. Dulu gak kepikir loh, begitu sekarang banyak naturalisasi itu ternyata yaitu dulu gara-gara penjajahan itu. Gara-gara penjajah, Belanda tidak hanya mengambil kekayaan alam Indonesia, tapi juga mengambil wanita-wanitanya. Maka kemudian lahir naturalisasi. Nah, kalau soal penjajahan fisik, penjajahan dalam bentuk militer mungkin sudah berakhir. Hari ini kita masuk kepada satu fase di mana bangsa Indonesia tidak dijajah melalui fisik, tidak dijajah dalam bentuk militer, tapi dalam bentuk yang lain. Terutama setelah ketegasan Pak Jokowi sebagai presiden membuat hilirisasi, bagaimana kemudian kekayaan alam Indonesia diolah sendiri dari hulu ke hilir. Orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia kemudian marah. Contoh, bagaimana negara ini ditakdir mempunyai nikel terbaik di dunia, padahal mobil listrik seperti Tesla itu sangat membutuhkan itu. Pak Jokowi bersikukuh, barang-barang mentah dari Indonesia tidak boleh keluar negeri dalam bentuk mentah, semuanya harus diolah sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian adalah kebencian mereka terhadap Indonesia meningkat. Ini saya mau berbicara nasionalisme supaya adik-adik paham. Kamu harus mempunyai jiwa nasionalis patriotik. Kamu mempunyai jiwa nasionalisme, tidak harus menjadi Pak Polisi seperti Pak Edi berkumis tebal. Tapi cewek-cewek yakin, nah kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fit dia lele, bukan buaya. Kumis kok kayak jagung bakar. Tapi asli, kumis sampai dia asli. Ada yang tebal tapi palsu. Alisnya ibu-ibu guru, tebal tapi palsu. Alisnya ini kayak galengan. Nah, ada sekalian, kalau dulu kita dijajah secara militer, dijajah dengan tank. Hari ini ada satu penjajahan yang saya sebut sebagai penjajahan dari sisi budaya, atau sering saya sebut dengan culture strike, penjajahan secara budaya. Yang saya maksud adalah generasi muda seperti kita hari ini, adik-adik, itu dijajah dalam tiga hal. Bukan lagi penjajahan dengan senjata, karena mereka mikir, mas, kalau kita diajak perang. Kenapa mereka mikir? Dulu zaman pra kemerdekaan, Belanda dengan segala alutsistanya yang canggih, Pak, menghadapi orang Indonesia masih kalah. Padahal modal kita hanya bambu runcing. Bagaimana kemudian 10 November begitu membuka mata dunia, mereka yang datang menggunakan pesawat perang, menggunakan tank, menggunakan peralatan lengkap, ternyata kalah dengan para kiai yang itu berjuang, ambil satu kaca, diasma, diteriaki takbir, dilempar jadi bom. Cerita mbak saya dulu, kacang tanah diambil, diasma, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Sehingga waktu itu Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya. Coba kebayang, kalau hari ini mereka mau menjajah secara senjata, alutsista bangsa ini semakin kuat.
Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, alutsista diperkuat. Buktinya kita bisa banyak jual senjata. Sehingga mereka mikir, kalau perang melawan Indonesia dengan senjata akan berdarah-darah. Lagian Pak Bu, modal perang di Indonesia itu mahal. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia bawa tank, parkir di Sidoarjo bayar 2.000. Baru mau istirahat, pedagang asongan datang, cang godok, cang goreng, cang kemu. Masuk WC bayar. Sehingga perangnya mahal. Modalnya kakek yang itu. Nombar turu pengamen teko, mumpung abang Pak, mumpung abang. Selah hijau Pak, selah hijau. Maka kemudian pola penjajahannya berbeda. Yang dijajah secara apa? Dari sisi budaya. Apa namanya? Culture strike. Dijajah secara budaya. Nah, hari ini mohon maaf, penjajahan itu lebih spesifik lagi yang disasar anak-anak muda, termasuk adik-adik